Aduh, mana sih kursi? Ada aneh-aneh. Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi ya di siaran favorit kita semua, paling kalau bukan siaran suka. Dah, aja. Oke, jadi teman-teman, akhirnya kita umat manusia sampai kepada era di mana AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini sudah sangat berkembang dengan pesat dan signifikan. Luar biasa sekali. Salah satu bentuk kemajuan peradaban umat manusia. Luar biasa. Tapi kenapa ketika kecerdasan buatan ini berkembang, si kebodohan alami juga malah ikut-ikutan berkembang dan meningkat? Apa sebenarnya yang terjadi, teman-teman? Mari kita bahas bersama-sama di episode kali ini. Oke, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya kecerdasan buatan ini sudah sangat berkembang, ya. Jadi kayak misalnya sekarang dari kecerdasan buatan yang bisa mengenerate atau membuat sebuah teks atau berbagai kalimat-kalimat, kecerdasan buatan yang sudah bisa merangkai kata-kata dengan sangat luar biasa, kemudian bisa merekayasa gambar dan juga video. Jadi kita umat manusia sekarang sudah dipermudah. Ya, contohnya ada yang namanya ChatGPT, ya kan? Nah, itu tuh justru sangat mempermudah bagi para pelajar, dan bahkan sekarang dimanfaatkan oleh para pelajar untuk mengerjakan tugas mereka gitu. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu kan misalnya ada tugas gitu, guru ngasih soal atau dosen ngasih soal, udah kita cari jawabannya lewat Google, ya kan? Googling aja. Ini nanti kita cari sendiri tuh pengertian ini apa. Terus misalnya kita mencari contohnya, sebutkan dan jelaskan mengenai ini dan berikan contohnya. Jadi kita nggak bisa langsung nyari, jadi kita harus cari penjelasannya dulu, baru kita memikirkan contohnya apa gitu kan. Lewat Google biasanya, dulu kan lewat Google, generasi Google dulu. Nah, sekarang semenjak ada kecerdasan buatan yang bisa mengenerate teks-teks ini, itu orang malah jadi males gitu kan. Jadi kayak misalnya ada tugas, kayak tadi kan ada tugas, sebutkan dan jelaskan. Sekarang dengan mudah kita bisa masuk ke ChatGPT dan tinggal mengetik soalnya gitu. Sebutkan dan jelaskan ini. Nanti si kecerdasan buatannya ChatGPT ini akan dengan otomatis membuat jawabannya. Jadi sungguh sangat mudah dan simpel, ya kan? Dan membuat orang jadi malas berpikir. Itulah makanya alasannya, salah satunya kenapa ketika kecerdasan buatan ini justru berkembang, kebodohan alami juga malah ikut-ikutan berkembang. Itu karena itu. Jadi karena merasa dipermudah, kita jadi malah malas berpikir gitu, guys. Ya kan? Terus juga yang sekarang lagi marak adalah penggunaan AI dalam membuat suatu gambar gitu. Jadi sekarang kita bisa membuat gambar dengan menggunakan AI. Jadi kita tinggal memasukkan perintah-perintah berupa prompt gitu kan. Jadi kita masukkan misalnya menggambar ini, temanya ini. Nanti AI-nya yang akan membuat gambar seperti itu. Jadi sangat mempermudah. Nah, tapi ini menjadi suatu permasalahan gitu kan. Karena para seniman asli nih yang menggambar menggunakan tangan, baik melalui media digital ataupun konvensional, itu merasa terganggu dengan keberadaan AI ini. Karena sebagian orang yang menggunakan AI untuk membuat gambar ini
mengaku-ngaku sebagai artis gitu, sebagai seniman. Dan lagi kebanyakan orang sekarang sudah malas gitu ya, malas menggunakan jasa seniman asli gitu, atau para artis-artis asli ini, artis-artis nyata ini. Jadi mereka lebih suka menggunakan AI sekarang karena mudah dan murah gitu. Nah tapi kan gambar dari AI ini apakah bisa kita sebut sebagai suatu karya seni? Itu permasalahannya sekarang kan, ya kan? Apakah gambar yang kita buat dengan memasukkan prompt berupa perintah-perintah atau kata-kata yang apalah itulah pokoknya ya, dengan kita memasukkan prompt itu kemudian menjadi gambar, apakah itu bisa disebut suatu seni? Dan apakah orang yang menulis prompt itu adalah seniman? Itu guys, menurut kalian gimana guys? Kalau menurut pandangan saya pribadi itu mereka itu adalah bukan seniman, dan gambar yang di generate menggunakan AI itu adalah sebenarnya bukan seni gitu. Tapi AI-nya sendiri itu adalah seni gitu. Jadi sistem kecerdasan buatan untuk yang bisa mengenerate prompt ini menjadi gambar, itulah seninya gitu. Jadi bukan gambarnya, bukan orang yang memasukkan promptnya, tapi orang yang memprogram si cerdasan buatan ini. Itu baru namanya senimannya sekaligus teknisinya. Itu seninya itu adalah AI-nya itu. Jadi bukan gambarnya. Tolong ya gitu ya. Karena gini, banyak juga yang pengguna AI yang menjustifikasi gitu. Jadi kayak sebenarnya membuat gambar dengan AI itu juga cukup susah, karena kita harus membuat prompt supaya si AI-nya mengerti dan bisa menjadi gambar yang bagus gitu ya kan. Nah tapi apakah itu sebanding dengan para seniman yang belajar mati-matian, yang melatih skillnya mati-matian setiap hari untuk bisa menghasilkan suatu karya, ya kan? Itu kan sangat jomplang ya kan, effortnya itu berbeda dengan kita membuat atau menulis prompt dengan kita belajar mengasah skill setiap hari gitu guys. Itu kan berbeda ya kan. Jadi begitu. Jadi ya saya nggak bisa menyalahkan orang-orang yang menggunakan AI karena lebih murah. Tapi kalau bisa ya gunakanlah jasa-jasa para seniman ini gitu, yang sudah mengasah skill mereka setiap hari. Jadi janganlah menggampangkan, walaupun memang sekarang sudah dipermudah dengan AI, tapi tetaplah kita hargai para teman-teman kita yang memiliki skill-skill seni ini. Gitulah ya, gitulah pokoknya intinya guys. Ya pokoknya jadi intinya itu adalah jangan sampai karena AI ini kita justru malah mengabaikan perkembangan otak kita guys. Jadi kita harus tetap mengasah skill kita supaya kita tidak tergerus oleh si kecerdasan buatan ini, ya kan? Karena bayangin aja, kalau dulu mungkin kalau kita mencari kerja saingannya cuma ya sama-sama manusia, sama-sama orang. Tapi sekarang dengan adanya AI, itu saingan kita bertambah dengan si AI ini. Bayangkan beberapa tahun ke depan dengan semakin berkembangnya kecerdasan buatan, ya mungkin akan banyak juga perusahaan-perusahaan yang malah menggunakan kecerdasan buatan gitu daripada mengandalkan tenaga manusia, ya kan? Apalagi nanti dikombinasikan misalnya dengan robot-robot dan tenaga-tenaga otomatis, itu justru malah membuat kita sebagai manusia kehilangan lapangan pekerjaan gitu. Jadi jangan sampai kita justru malah kalah dengan AI ini, kita malah menyerah dengan AI ini. Jadi jadikanlah kecerdasan buatan ini sebagai pemicu untuk kecerdasan alami agar juga ikut semakin berkembang begitu guys ya. Kira-kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita kembali lagi di siaran suka-suka episode selanjutnya. Sampai jumpa, dadah.